Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Adi Setiawan. Kali ini kita akan mereview Pop OS 2104 yang membawa nama Cosmic Computer Operating System Main Interface Component, yaitu yang mereka sebutkan Cosmic ini lebih ke arah tampilannya ya. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut tentang tampilannya, jika Anda ingin mendownload Pop OS 2104 terbaru ini, Anda bisa mengunjungi website resminya di pop.system76.com ya. Mereka atau Pop OS ini dibuat oleh System 76, dan di website ini pun Anda bisa mendapatkan informasi lengkap tentang apa saja yang ditawarkan oleh Pop OS, apa saja yang membuatnya berbeda dibandingkan dengan Ubuntu 2104 yang menjadi basisnya. Dan ketika Anda ingin mendownload Pop OS ini, Anda akan mendapatkan dua opsi yang ditawarkan, yaitu Pop OS 2104 standar dan 2104 NVIDIA jika Anda memiliki perangkat komputer dengan kartu grafis NVIDIA. Secara ukuran juga akan sedikit berbeda, 2,36 dan 2,74. Lalu untuk rekomendasi spesifikasi komputer minimalnya, di sini mereka menuliskan 2 GB RAM. Akan tetapi tentu saja akan lebih aman kalau misalnya Anda menggunakan 4 GB RAM ya, seperti itu. Silakan Anda download dari website resminya saja. Kemudian mari kita cek dari sisi popularitasnya. Meskipun distrowatch.com ini tidak bisa menjadi acuan apakah Anda harus memilih distribusi Linux yang nomor satu atau tidak, tapi di sini kita akan menjumpai suatu fakta menarik bahwa Pop OS kali ini atau dalam 6 bulan terakhir posisinya ada di atasnya Ubuntu ya. Meskipun demikian, orang-orang kebanyakan akan cenderung lebih menjawab Ubuntu karena lebih umum untuk dipakai. Jadi ini hanya sebagai ya hiburan saja, peringkat 5 di atasnya Ubuntu. Dan Pop OS 2104 ini karena menggunakan 2104 Ubuntu sebagai basisnya, tentu saja akan memiliki kemiripan aplikasi bawaannya. Dan di sini Anda bisa menjumpai tulisan yang berwarna hijau, berarti paket-paket yang memang terbaru, atau kalaupun tidak yang terbaru, ini sudah mendekati yang paling baru seperti LibreOffice ya. Pop OS 2104 membawa LibreOffice 713, sementara yang terbaru 714, dan banyak informasi yang lainnya ya. Itu dari sisi sistemnya, Anda bisa mendapatkan informasi ini di website distrowatch.com. Kemudian dari sisi internalnya, dengan menggunakan tools NeoFetch yang sudah saya install tadi, di sini bisa kita jumpai informasi tentang kernelnya 5.11, sementara kernel terbaru 5.13. Tapi seperti biasa, Ubuntu tidak mengejar kernel yang terbaru. Kernel 5.11 juga sudah sangat baru ini. Package-nya 1774, ini termasuk ukuran yang standar, bukan yang kelas kakap seperti Garuda Linux. Kemudian desktop environment-nya GNOME 338, masih belum menggunakan GNOME 40 seperti Ubuntu yang menjadi basisnya. Kita masih menunggu kapan Ubuntu menggunakan GNOME 40 karena secara visual akan berbeda. Dan dari sisi penggunaan memorinya, di sini tertulis 1055 MB dari 2100-an yang saya alokasikan. Ini saat tidak menjalankan apapun. Ketika tadi saya membuka Firefox 3 tab, memori yang dipakai sekitar 1600-1700-an. Oleh karenanya, tetap saja saya sarankan untuk menggunakan RAM 4 GB untuk kenyamanan penggunaan. Itu dari sisi internalnya. Kemudian dari sisi user interface-nya, ini adalah salah satu perbedaan yang paling signifikan Pop OS 2104 dibandingkan dengan versi sebelumnya. Dari ujung kiri ada tombol workspace yang kalau ditekan akan mengaktifkan opsi workspace, yang kalau di Ubuntu di sebelah kanan. Kemudian terdapat tulisan application untuk mengakses daftar aplikasi bawaannya apa saja. Di tengah kita bisa menjumpai menu notifikasi, kalender, event kalau kita menambahkan di kalendernya. Kemudian weather location ya, meskipun di sini kita menuliskan Jakarta ya, hanya ada satu, Yogyakarta saja di sini misalnya ya, butuh loading dan ternyata tidak ada.
jadi hanya untuk kota-kota besar saja. Di sebelah kanan, nah di sini ada satu fitur tile Windows yang sudah ada di Pop! OS versi sebelumnya, yang sudah saya review juga. Ini adalah salah satu perbedaan paling signifikan Pop! OS dibandingkan 2104 atau dibandingkan dengan Ubuntu yang menjadi basisnya. Lalu menu setting di bagian kanan ini sama persis dengan GNOME yang lain. Nah, perbedaan yang lainnya dari bagian bawah ini, Pop! OS 2104 membawa dock yang secara tampilan ini terlihat tidak biasa, dan kalau boleh jujur menurut saya ini tidak bagus. Dari ujung kiri ujung kanan hitam ya semacam itu, kemudian isinya ada show launcher, kemudian workspace, dan show application. Kenapa ada yang sama semacam ini? Nah, jawabannya adalah meskipun secara preferensi kita tidak menyukai tampilannya, Pop! OS yang didesain oleh sistem 76 tidak memaksa kita untuk mengikuti workflow yang mereka tawarkan. Artinya seperti apa? Kalau kita menggunakan Ubuntu, kecenderungannya kita akan disuruh untuk terbiasa dengan gaya pemakaiannya Ubuntu. Akan tetapi di Pop! OS ini mereka bisa menawarkan opsi kustomisasi yang nantinya bisa kita lakukan kalau kita tidak suka dengan workflow seperti ini. Semuanya ada di menu setting. Nah, di setting, kemudian di desktop, tadi saya bilang saya tidak menyukai dock yang ada dari ujung kiri sampai ujung kanan full seperti ini, maka saya tinggal masuk saja ke menu dock. Saya bisa mendisable docknya sepenuhnya sehingga tampilannya jadi sangat minimalis seperti itu, atau saya masih ingin adanya dock tapi tidak usah full, maka saya nonaktifkan. Nah, ini sudah cukup lazim terlihat. Lalu di sini juga kita bisa mendisable show launcher nya, karena di sini ya yang ini workspace dan show application bisa kita disable juga kalau mau masuk mounted drive nya, tapi di sini saya pertahankan saja agar terasa lebih penuh. Kemudian dock visibility nya juga bisa kita atur, always visible, always hide intelligently, lalu show dock on display. Nah, salah satu yang paling penting tentu saja kita perlu mengecilkan ukuran docknya, bahkan kalau bisa yang minimalis sekali. Nah, di sini juga ada opsi untuk posisi di desktopnya di sebelah mana, di bawah, di kiri, atau di kanan, tergantung selera Anda, tergantung kebiasaan Anda. Dan Anda melihat di sini ada sedikit ya kotak segitiga, ini abaikan saja. Bisa jadi ini hanya di pengetesan saya karena di VirtualBox. Kalau Anda menjalankannya secara langsung, bisa saja ini tidak akan terjadi. Jadi ini hanya hal minor yang mungkin bisa di skip. Oke, saya pertahankan di sebelah kiri. Kemudian di workspace-nya juga kita bisa melakukan pengaturan workspace. Jumlah workspace yang ada di sini mau berapa bisa kita atur, dinamis atau tidak. Lalu mode yang ada di sini juga standar wajib Linux masak ini adalah menyediakan light mode dan dark mode. By default di sini dark mode sudah aktif, tapi kalau Anda menyukai light tinggal klik saja. Untuk background di sini yang saya lihat nyaris tidak ada perbedaan dengan background di versi sebelumnya. Mungkin yang artwork semacam ini yang beda, tapi menurut saya terlihat sama saja. Ya, bagus meskipun bukan yang stand out sekali ya, karena memang selera pengembangnya masing-masing. Oke, kemudian di sini juga ada beberapa pengaturan seperti hot corner kalau ingin melakukan atau menambahkan hot corner. Kemudian kalau kita tidak menyukai tombol ini, toh di bagian bawah sudah ada show application dan show workspace, kita bisa mendisable-nya juga, ya, tulisannya hilang, termasuk untuk daytime and notification-nya bisa kita atur ada di posisi mana. Oke, jadi itu yang saya sampaikan tadi. Pop! OS tidak memaksa kita untuk mengikuti desain yang mereka sukai. Kita bisa melakukan kustomisasi sesuai selera kita, dan asiknya mereka pun menawarkan opsi lengkap untuk itu. Termasuk di sini tidak ada tombol maximize. Kalau kita terbiasa membutuhkan fitur maximize, ya tinggal aktifkan saja di sini. Jadi satu Pop! OS saja
ketika dipakai oleh orang yang berbeda, ini akan menghasilkan tampilan layout yang berbeda karena kebiasaan masing-masing orang pasti beda. Ya, itu dari sisi tampilan. Ada satu hal lagi yang ingin saya tunjukkan di Pop! OS Cosmic ini. Salah satu yang asik adalah show launcher-nya. Meskipun kita bisa menampilkan aplikasi dengan menggunakan klik ke show application, memilih daftar aplikasinya, kita bisa menggunakan show launcher ini. Apalagi kalau Anda terbiasa menggunakan keyboard, tinggal pencet saja tombol super, tombol gambar Windows itu. Anda bisa mengetikkan nama aplikasinya, kemudian tekan enter, dan ternyata fungsinya tidak hanya itu saja. Di sini kita bisa melakukan perhitungan menggunakan kalkulator, web search, file navigation, dan terminal command langsung dari ini launchernya. Contoh, saya ingin melakukan pencarian Google, berarti tinggal Google Adi Setiawan. Nah, dia akan membuka Google, melakukan pencarian Adi Setiawan. Saya ingin melakukan perhitungan menggunakan kalkulator, tinggal sama dengan 9 dibagi 3, langsung ada hasilnya 3. Ya, dengan tanda tanya ini. File navigation, misalnya ke dokumen, oke. Desktop, ini bisa langsung menuju ke desktopnya. Kemudian terminal command, kalau di sini run cmd, run nano. Ya, ini nanti akan menjalankan nano di terminal. Ya, jadi ini akan sangat membantu Anda kalau sering berinteraksi dengan keyboard. Kemudian fitur yang tidak kalah pentingnya dan yang membedakan dengan Ubuntu adalah tile Windows yang sudah aktif by default. Ini kalau kita aktifkan, maka aplikasi yang kita buka, aplikasi pertama akan langsung memenuhi layar. Kemudian aplikasi kedua yang kita buka juga akan langsung berukuran sama, kiri kanan dan semacamnya. Saya buka aplikasi ketiga, misalnya text editor, ya, dia akan mengecil dan ini posisinya tiling. Ya, lalu untuk navigasi dari satu window yang lain bisa dengan klik seperti ini, tapi tentu saja kita bisa menggunakan tombol window, tombol super, dan panah kiri kanan atas bawah. Ini saya sekarang ada di file, pindah ke kanan, sekarang geditnya aktif, ini sekarang terminal. Kalau Anda tidak bisa menjumpai perbedaannya, kita bisa mengaktifkan aktifin. Nah, sekarang ada di terminal, pindah ke kiri, ada di file, ada di gedit. Kalau merasa tampilannya kurang bagus, jaraknya kurang lebar, bisa diatur, termasuk aktifin colornya bisa kita ubah sesuai selera kita, misalnya hijau. Oke. Jadi dengan cara seperti ini, satu layar bisa lebih banyak aplikasi, otomatis tidak usah drag ukurannya biar presisi. Kalau Anda memiliki komputer yang layarnya besar, tentu saja ini akan sangat membantu sekali. Oke, kita disable saja show tilingnya. Baik, itu dari sisi user interface yang paling signifikan yang membedakan Pop! OS ini dibandingkan dengan Ubuntu. Ini menjadi salah satu aspek yang sangat kuat yang membuat Pop! OS ini bisa dikatakan lebih baik daripada Ubuntu secara fungsionalitas untuk kalangan tertentu, tentu saja untuk kalangan yang lebih berhubungan dengan keyboard, programmer misalnya. Kemudian dari sisi aplikasi bawaan, kita menjumpai aplikasi yang ada di sini sangat minimalis, kalkulator, kalender, kontak, file, Firefox, Gpartit. Ini sangat-sangat standar seperti seperti Ubuntu, seperti Pop! OS versi sebelumnya. Office juga di sini LibreOffice standar. Tentu saja bukan Linux namanya, bukan turunan Ubuntu namanya kalau kita tidak bisa menambahkan aplikasi melalui perintah seperti sudo apt install. Ya, misalnya tadi saya sudah menginstal NeoFetch, Anda pun bisa menggunakan perintah ini untuk menginstal paket yang baru, sudo apt install Ruby, sudo apt install PHP atau yang lain. Kemudian kalau misalnya tidak terbiasa dengan terminal, baru belajar dengan Linux, Anda bisa menggunakan PopShop. Ya, ini adalah software center yang ada di Pop! OS. Ya,
secara tampilan ini sudah melakukan kategorisasi. Anda membutuhkan Atom, Steam untuk gaming, Tilix, tiling, terminal, Paint dan sebagainya, tinggal klik saja, yang penting connect ke internet. Anda akan bisa mendapatkan aplikasi baru dengan sangat mudah. Ya, seperti itu. Ya, secara fungsi tentu saja ini akan sangat bagus. Baik, salah satu yang saya cermati di Pop! OS ini adalah di sini sudah ada GCC by default, G++ by default. Jadi untuk programmer C++, untuk Anda yang belajar C++ sudah tidak ada masalah di situ, sudah tersedia tanpa harus menginstalnya. Lalu untuk Python-nya juga sudah Python 395, ini tentu saja sudah baru, meskipun untuk Java kemudian Ruby belum ada, PHP jelas belum ada. Tapi di sini layaknya Ubuntu, kita akan bisa ditawari dengan PHP 74 yang baru. Oke, itu kalau Anda membutuhkan tools coding yang secara langsung sudah terinstall. C++, Python sudah ada by default. Oke, seperti itu Pop! OS 2104. Apa yang bagus dari Pop! OS ini? Tentu saja yang pertama, Cosmic yang di bawah, dock yang ada di bawah, ini memang bukan selera semua orang, akan tetapi dengan customisasi yang mereka tawarkan, kita bisa mendapatkan tampilan yang sesuai dengan selera kita, termasuk nanti posisi docknya ada di sebelah mana, kemudian wallpapernya pun bisa kita ganti, yaitu memang standar. Tapi yang dock, fungsionalitas launchernya, ini kalau kita terbiasa dengan keyboard, lalu langsung mencari pencarian tanpa harus membuka Firefox-nya lebih dulu baru mengetik, ini akan sangat memudahkan pekerjaan. Kemudian dari sisi negatifnya, kalau yang tadi dock ini pindah ke kiri dan ke kanan ada sedikit segitiga kecil di bagian kanan, ini hanya minor saja, faktor cacat minor yang bisa di skip. Dan secara umum kesimpulannya, Pop! OS ini sangat recommended untuk Anda coba, khususnya kalau Anda yang berprofesi sebagai seorang programmer atau ingin meningkatkan produktivitas Anda ketika berkomputer. Pop! OS 2104 Cosmic ini sangat recommended. Oke, akan tetapi kalau misalnya Anda tidak terlalu menyukai GNOME, karena ini GNOME 338, Anda suka dengan KDE, Anda suka dengan XFCE yang lebih ringan, ya tentu saja ini bukan untuk Anda. Tidak masalah, silakan Anda coba Pop! OS 2104, tidak harus diinstal, dicoba saja. Kalau nyaman silakan dipakai, kalau tidak nyaman silakan ganti Linux yang lain. Ada ratusan distribusi Linux yang bisa Anda coba. Baik, demikian saja review singkat saya tentang Pop! OS 2104 Cosmic ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.